sekarang Bang Rahmat udah kelas 2, jadi dia udah bawa motor sendiri ya sahabat, dia udah berani. Kalau dulu dia masih kelas 1, nah di sini kelas 1 SMTS. Oh, kalau di daerah sahabat di Irma tidak tahu, tahap menengah tahap apa di Irma tidak tahu ya. Adik Anan di sini masih siap-siap juga mau berangkat sekolah. Adik pecinya mana Nak? Belum. Nah di sini De Irma mau masak ikan kurau tulang yang sahabat dengan juga ada dagingnya. Mau De Irma goreng dulu karena mau De Irma untuk buat untuk rencah gulai. Tadi De Irma cuci ya. Ikan kurau tulang dan daging. Ini dia sahabat. De Irma bawa waktu pulang dari Malaysia semalam itu. De Irma bawa dan hari ini De Irma masak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat De Irma semua? Semoga hari ini kita selalu diberi kesehatan, keselamatan, serta dimudahkan segala urusannya di dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti yang De Irma bilang tadi, De Irma di sini mau masak ikan asin kurau dicampur dengan campur-campur. Ada kacang panjang, ada juga tempe, dan ada lagi nangka muda. Ini dia udah De Irma rebus tadi ya sahabat De Irma. De Irma udah rebus nangkanya, di sini santannya pun udah selesai De Irma peras. De Irma goreng ini ikan asinnya. Selesai nanti De Irma goreng ikan asinnya, baru De Irma lanjut tuliskan bumbunya. Bumbunya pun tadi udah De Irma blend. Nah kalau bumbunya seperti biasa ya sahabat De Irma, seperti biasa macam mana kita masak gulai di rumah masing-masing ya sahabat. Kalau De Irma pakai yang kuah, serai, kunyit, dan juga jahe, bawang putih, bawang merah, cili pari, dan juga cili kering atau cili merah kering ya sahabat. Nah ini udah selesai De Irma goreng. De Irma kecilkan api dulu. De Irma ganti minyaknya ya sahabat, karena mau kita tuliskan cabenya. Kalau kita bikin bekas ikan asin nanti dia warnanya tidak cantik. Di sini kunyitnya belum De Irma kasih ya, karena De Irma ada kunyit bubuk. Jadi kunyit yang kunyit hidup De Irma tidak buat. De Irma masih malas mencabut, karena pun De Irma sengaja tidak mengambilnya atau tidak mencabutnya karena di sini De Irma masih ada kunyit bubuk. Dulu waktu Irma pulang pun De Irma ada bawa kunyit bubuk. Nah ini dia kunyit bubuknya ya sahabat. Kita masukkan 1 sendok aja, karena waktu di Malaysia kan kadang kakak kalau De Irma tengok masak ayam kunyit, jadi kalau pakai kunyit bubuk seperti ini dia nampak lebih simple, tidak payah lagi untuk menggiling-giling kunyit, hanya khusus kunyit. Kalau kita masak ayam masak kunyit, jadi tinggal kita peras-peras kunyitnya dan juga ayamnya, jadi kita tidak payah lagi menggiling-giling atau memblend jadi pas kita pergi belanja mingguan kakak, De Irma nampak sekalian kakak belikan untuk Irma 1 bungkus besar. Itu udah De Irma masukkan ke situ, dan di sini tuh masih ada lagi sisanya. Nah ini dia sisanya masih ada lagi ya sahabat. Johor baru,
lagi ada johor baru. Tahu Irma apa namanya? Di sini di Irma kamu tumis dulu, selesai nanti di Irma tumis baru di Irma masukkan semua sayur-sayur ikan asin. Jadi inilah sayur Irma sebanyak ini ya sahabat. Karena di sini kalau anak Irma walaupun dia tidak ada ikan apa segala macam, kalau udah ada ikan asin anak Irma udah suka. Nah di sini di Irma tunggu dulu bumbunya masak atau wangi atau pecah minyak, baru di Irma nanti masukkan langsung sayurnya ya sahabat. Di Irma udah masukkan nangka dan juga tempe. Di Irma tinggal masukkan kacang panjang. Kalau udah masak gulai, kita tumiskan bumbunya, bekas-bekas minyak, cabai segala macam, percikannya kemana-mana ya, kemana-mana besar semua. Irma lanjut memasukkan santan. Irma tidak pakai kuali yang kecil karena santan gula Irma banyak. Nanti terjadi seperti semalam Irma masak mie sampai 2 kali ganti kuali. 2 kali ganti kuali. Ini tadi Irma lanjut langsung, bukan lanjut, langsung pakai kuali besar. Kalau adik-adik dan juga Bang Rahmat sekolah ya sahabat, di Irma masukkan penyedap atau kaldu ayam atau chicken stock 2 sendok kecil. Dan di Irma masukkan ajinomoto juga. Masukkan garam. Karena sendok garam Irma kecil, jadi di Irma masukkan 3 sendok ya. Ya Allah, di Irma tidak lupa masukkan sedikit gula. Nah di Irma tinggal menunggu mendidih. Kalau nanti udah mendidih baru di Irma lanjut memasukkan ikan asinnya ya sahabat. Nah di sini sayur Irma udah mendidih, di Irma lanjut memasukkan ikan asinnya. Dan nasinya pun udah masak ya sahabat. Kalau udah hari sekolah di rumah Irma ini sepi, apalagi semenjak makanan udah tidak tinggal di depan lagi, jadi sepi. Hanya di rumah ini hanya berdua sama Kanisa, suami Irma, dan juga Bang Daniel. Tadi pagi-pagi sekali pergi menebas ke kebun ya sahabat. Tapi mungkin nanti setengah hari pulang. Dan Irma tengok tadi di samping, di belakang sana, talang untuk air Irma pun udah agak mereng. Nanti mungkinlah kalau suami Irma pun di sini dia tidak bisa juga membetuli karena takut juga ke atas. Dia kayu yang di atas ini kecil-kecil ya sahabat. Jadi nanti kita suruh Bang Daniel untuk membetuli. Kalau di sini namanya talang air ya sahabat Irma. Tapi nanti setelah Bang Daniel pulang dengan suami Irma pulang dari ladang menebas.
Jadi di rumah ini cuma Kak Nisa dan juga Irma berdua, makanya tidak ada dengar suara apa-apa kecuali mulut Irma yang bla 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 bebel ya sahabat di rumah yang bercakap-cakap. Dan Irma pun tidak bisa kemana-mana karena kalau dulu kan sahabat si Rahmat, alhamdulillah dulu dia ada dibelikan motor sama ibu yang ada di Singapura, ibu Alipah. Dia udah lama sekali kenal sama Irma. Awal mula dulu si Rahmat pun bersekolah atas dari kasih sayang ibu yang ada di Singapura, jadi ayam Kak. Nah, jadi karena dulu dia masih kelas 1, belum mengenalilah, dan mungkin masih ada rasa-rasa takut untuk sendirian naik motor. Jadi dia dulu menumpang selama 1 tahun sama kawannya itu pun begitu juga ya sahabat. Jadi dulu dia masih takut. Kalau di sini kelas 1 SMP itu kelas apa namanya Kak? Kelas 7 apa kelas 7 ya? Kalau kelas 1 sampai Dajah 1 sampai Dajah 6 di sini namanya SD kelas 6. Jadi kalau udah menengah di sini namanya dibilangkan kelas 7 ya. Nah, dulu jadi sekarang kan Bang Rahmat di sini udah jadi udah kelas 8, kelas 3, ada kelas 3 itu nanti dia lulus. Nah, setelah dia lulus dia akan nanti menyambung lagi ke sekolah SMA kalau di sini namanya SMA atau SMK. Nah, jadi sekarang cerita Irma tadi sahabat, sekarang dia udah berani membawa motor sendiri. Dan jadi makanya sekarang kalaupun Irma mau pergi keluar, mau belanja, mau urusan apa, tunggu dulu Bang Rahmat pulang sekolah. Karena motor itu memang dulu dikhususkan atau dibeli untuk dia, dibeli ibu yang di Singapura untuk Bang Rahmat sekolah dan untuk transport dia sekolah. Jadi sekarang alhamdulillah dia udah tidak menumpang lagi ke orang, dia udah langsung membawa motor ke sekolah. Pagi-pagi dia nanti berangkat. Jadi sekarang pun orang itu dari tempat Irma ini, dari lokasi tinggal Irma ini udah banyak juga anak-anak yang bawa motor sendiri, walaupun dia sekarang masih kelas 1 SMP atau kelas 1 MTS. MTS itu di sini sekolah agama ya sahabat. Nah, jadi seperti itulah makanya di Irma pun sekarang mau pergi pun ke rumah emak mestilah kita jalan kaki. Jadi kalau udah sore nanti Rahmat pulang, kita kadang pun emak udah datang ke sini. Makanya sekarang di Irma kebanyakan di rumah aja ya. Mau pergi pun nanti along-along lewat titik gitu, mau pergi pun merondo, mestilah dia mau berjalan kaki sama Kak Ika gitu. Tapi kadang kalau si Adam suami itu tidak merondo, kami pakai motor dia. Tidak memanah, kami pakailah ibu-ibu pakailah motor dia, ibu-ibu yang ada di lokasi Irma ini, atau ada di Irma atau kakak Irma ya. Nah, sambil bercerita pun saya Irma pun udah masak juga ya sahabat. Dan Irma coba rasa dulu. Nah, alhamdulillah rasanya udah pas. Irma tinggal menunggu kacang panjangnya. Kacang panjang pun udah empuk ya sahabat. Karena di sini udah jam 10 lewat, udah hampir jam 11 Kak. Udah hampir jam 11. Mungkin sebentar lagi pun suami Irma dan juga Bang Rahmat akan pulang ya, karena tadi pagi dia belum ada sarapan, belum ada makan. Karena suami Irma itu kalau pagi-pagi dia tidak biasa makan, hanya dengan kopi. Kalaupun nanti ada udah Irma gorengkan ubi, seperti itu aja ya. Jadi tadi tidak bawa bekal. Ini tadi Irma cepat-cepat tunggu along-along yang pertama datang sayuran bawa. Yang ini yang baru lewat ini baru bawa ikan. Tapi Irma tidak stop karena Irma udah selesai mau masak ya sahabat. Irma kecilkan apinya sedikit supaya dia tanak. Nah, di sini sayur Irma udah matang dan minyaknya pun udah naik, dia udah tanak. Irma lagi matikan kompor. Nah, sampai di sini dulu video di Irma hari ini ya sahabat Irma. Mohon doa dan dukungannya selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah sahabat Irma semua. Sampai jumpa di video di Irma berikutnya ya sahabat. Nanti di Irma tinggal menyuruh Bang Daniel membetuli
talang air di atas, tapi tunggu dulu dia makan, lepas duduk baru kita suruh ya. Kalau Irma nanti yang naik, takutnya ambruk rumahnya. Nah di sini Bang Daniel dia lagi membetuli tempat penampungan air kita ya sahabat, karena di sini cuacanya agak mendung, mana tahu nanti hujan, jadi airnya jorok Bang. Masih banyak airnya? Kan memang nggak ada airnya kan? Sampai lagi nggak ke keran yang kedua itu? Nggak sampai lagi loh ya? Memang nggak sampai. Buang dulu sampahnya itu. Tapi kalau yang ke keran untuk memasak air minum masih ada kan? Iya, keran kedua nggak ada lagi. Nah ini dia dibetuli seperti itu ya sahabat. Kalau kita tidak saring pakai kain seperti itu, nanti sampah-sampah apa segala macam masuk. Makanya kita saring, kita tutup dan kita ikat. Di sini udah lama juga nggak hujan-hujan, tapi mungkin kalau kita tampung pun air setengah ember pun tidak dapat. Hanya gerimis-gerimis seperti itu aja.